Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Aura Kamelia, absen 9 dari kelas 105, izin untuk mempresentasikan literasi digital bersama teman-teman saya. Dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemik tahun 2021, karya Devri Suherdi, literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, serta kegiatan lainnya dengan bijak, cerdas, serta tepat sesuai kegunaannya. Yang pertama, menggunakan teknologi secara aman. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Contoh penerapan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menggunakan mesin pencari seperti Google. 2. Menggunakan platform media sosial. Dan yang terakhir, dapat membuat, mengelola, dan mengamankan akun email. Cukup sudah materi pengenalan literasi digital dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Taskia. Di sini saya akan memberikan materi tentang etika dalam keamanan digital. Pertama, saya akan menjelaskan tentang etika digital terlebih dahulu. Etika digital adalah kemampuan individu untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika bermedia digital dalam kehidupan sehari-hari. Contoh etika digital itu ada menghormati privasi orang lain, berbicara dengan sopan, tidak menyebarkan informasi hoaks, dan tidak melakukan cyberbullying. Yang kedua, yaitu keamanan digital. Keamanan digital adalah segala usaha yang bertujuan untuk menjaga keamanan perangkat keras, perangkat lunak, serta data dan informasi yang ada di dalamnya. Pengertian meningkatkan keamanan digital dapat kita artikan sebagai suatu upaya untuk memenuhi standar dalam prinsip keamanan digital. Contoh keamanan digital itu ada menggunakan batasan yang kuat, menggunakan autentifikasi 2 faktor atau 2FA. Yang ketiga itu ada memeriksa kembali link yang tidak dikenal. 4. Menggunakan firewall untuk melindungi komputer dari ancaman digital. 5. Dan menginstal antivirus untuk mendeteksi dan mencegah infeksi virus. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila terdapat salah kata. Yang ketiga ada mencari dan mengevaluasi informasi di internet. Untuk mencari informasi yang valid dan terpercaya, Anda bisa melakukan beberapa cara, seperti mengevaluasi sumber informasi. Pastikan informasi yang Anda peroleh berasal dari sumber yang percaya, seperti situs web resmi, database akademik, perpustakaan digital, atau jurnal ilmiah. Memeriksa gaya penulisan dan bahasa. Informasi yang baik biasanya memiliki kalimat yang jelas dan padat, serta tidak banyak kesalahan ejaan. Pastikan juga bahwa penulis mencantumkan referensi atau sumber lain. Membandingkan informasi, cari informasi yang sama dari berbagai situs resmi untuk membandingkan kebenarannya. Lalu ada beberapa tips tambahan untuk membantu Anda membedakan informasi yang benar dan palsu di dunia maya. Periksa gambar sumber informasi. Perhatikan gaya penulisan dan bahasa. Verifikasi fakta dengan sumber terpercaya. Perhatikan tanggal publikasi dan gunakan akun media sosial dengan bijak. Lalu ada beberapa tips untuk menggunakan mesin pencari secara efektif. Yaitu ada gunakan tanda petik, gunakan tanda hubung, gunakan tanda bintang, gunakan titik 2, dan gunakan tab. Apa itu jejak digital? Jejak digital adalah rekaman atau jejak informasi yang ditinggalkan saat menggunakan teknologi digital, seperti internet dan perangkat digital lainnya. Jejak digital dapat berupa data pribadi, riwayat pencarian, lokasi geografis, dan interaksi di media sosial. Jejak digital memiliki 2 dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mendapat pekerjaan, membangun koneksi online, mempermudah akses ke informasi dan layanan online. Sedangkan dampak negatif dari jejak digital adalah risiko privasi dan keamanan, pencurian identitas, kerugian finansial, doxing, dan ancaman reputasi. Tips menjaga reputasi, kelola komentar pelanggan. Yang pertama, tanggapi semua komentar baik itu positif dan negatif dengan cara profesional dan tepat waktu. Yang kedua, pantau media sosial. Yang ketiga, jaga privasi. Yang keempat, tampilkan ulasan positif dan tanggapi ulasan negatif dengan profesional. Sekian, terima kasih. 5. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bertujuan sebagai alat bantu siswa agar memiliki pembelajaran yang lebih bermakna. Teknologi dalam pendidikan memberikan akses terhadap sumber belajar yang luas, pembelajaran interaktif, kolaborasi yang kuat, pengembangan keterampilan digital, dan pengukuran yang lebih baik dalam belajar. Aplikasi dan platform yang biasa digunakan untuk pembelajaran diantaranya Google Classroom, Canva, Pauton, Ruang Guru, Rumah Belajar, Akun Belajar ID, dan Brainy.
Strategi belajar efektif dengan teknologi. Manfaatkan sumber daya online, gunakan aplikasi pembelajaran, buat lingkungan belajar yang nyaman, terapkan metode pembelajaran yang tepat, jaga kesehatan mental dan fisik, serta berpartisipasi dalam diskusi online. Manfaat literasi digital untuk prestasi akademik. Di antaranya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperkaya pemahaman materi pembelajaran, meningkatkan kreativitas, memperkuat pemahaman dan pembelajaran, serta membantu persiapan untuk dunia kerja. 6. Yang pertama ada pengenalan dunia digital. 1. Definisi dunia digital adalah lingkungan yang menggunakan teknologi digital untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi informasi. Yang kedua, perkembangan teknologi digital dari komputer hingga internet, smartphone, dan Internet of Things. Ketiga, ada dampak pada kehidupan sehari-hari seperti perubahan dalam berkomunikasi, kerja, pendidikan, dan hiburan. Selanjutnya yang kedua, kreativitas dan inovasi di era digital. 1. Pentingnya kreativitas dan inovasi. 2. Manfaatnya, ada meningkatkan produktivitas, menghadapi persaingan, dan menciptakan peluang baru. Contoh inovasinya seperti teknologi AI, blockchain, dan Internet of Things. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan konten digital. Mengembangkan konten digital, 1 jenisnya yaitu ada blog, vlog, desain grafis, dan podcast, maupun infografis. Contoh konten kreatifnya seperti kampanye iklan, video animasi, blog informatif. Tips membuat konten menarik yaitu tentukan target audiens, menggunakan bahasa yang sederhana, menggunakan visual yang menarik, dan promosikan melalui media sosial. Selanjutnya yang keempat, potensi karir di dunia digital. 1. Seperti karir content creator, social media manager, designer, dan digital marketer. 2. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mengambil karir tersebut yaitu mudah beradaptasi, berpikir kreatif, menguasai teknologi digital, dan menggunakan komunikasi secara efektif. Selanjutnya yang kelima, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk berwirausaha. Contoh bisnisnya seperti e-commerce, dropshipping, dan membuat aplikasi. Yang kedua, membuat tips digital seperti mencari niche, membangun brand, pemasaran digital, dan analisis kompetitor. 2. Ajakan untuk beraksi mulai berkreasi dan berinovasi. Seperti inovasi adalah kunci kesuksesan di era digital. Sekian presentasi dari kita hari ini. Jika ada kurang lebihnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini berguna untuk kita dan untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.